teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumliati dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan NIM 2232500009. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di dalam pembahasan itu yang pertama dijelaskan adalah latar belakang. Nah, latar belakangnya menjelaskan Islam adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh benua dan negara yang ada di permukaan bumi ini. Karena memang di dalam ajaran Islam itu sendiri menuntut kepada orang yang memeluk agama Islam untuk menyebarkannya kepada umat-umat yang lainnya yang belum kenal Islam. Di dalam Islam pun ajarannya mudah dimengerti sesuai rasional dan juga banyak bukti-bukti alam bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Maka orang Islam yang berakhlak baik memudahkan dalam penyebarannya agar penduduk sekitar yang non-Islam mau menerima, mengikuti dan masuk agama Islam. Salah satu fakta tentang orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyebarkan Islam sendirian di Mekah yang saat itu penduduknya jahiliyah dan kemudian berubah menjadi masyarakat yang berakhlak baik dengan memeluk agama Islam yang dibawa oleh beliau. Kita masuk ke dalam pembahasan inti perjalanan Islam di Asia Tenggara dari kedatangan hingga kemandirian. Perjalanan Islam di Asia Tenggara adalah kisah yang kaya akan interaksi budaya, penyebaran damai dan adaptasi yang luar biasa. Dari kedatangan awal para pedagang hingga pembentukan kerajaan-kerajaan Islam yang berpengaruh dan perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan, Islam telah membentuk wajah kawasan ini. Jejak awal bagaimana Islam tiba di Nusantara dan Asia Tenggara. Islam mulai masuk ke Asia Tenggara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Proses ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui beragam jalur yang saling terkait. Yang pertama, melalui jalur perdagangan maritim yang ramai. Yang kedua, peran sentral para ulama dan sufi dalam dakwah. Yang ketiga, perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal. Pendekatan damai dan adaptif ini menjadi kunci keberhasilan penyebaran Islam di wilayah yang beragam budaya ini. Jalur perdagangan dan peran para pedagang muslim. Jalur sutra maritim. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat menggunakan jalur sutra maritim untuk berdagang rempah-rempah, tekstil, dan barang lainnya, membawa serta ajaran Islam. Pusat-pusat perdagangan. Kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Samudra Pasai, dan Gresik menjadi titik pertemuan budaya dan agama, tempat Islam pertama kali berakar kuat di komunikasi lokal. Integritas dan kepercayaan, sifat jujur dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang ditunjukkan para pedagang menarik minat penduduk lokal, memfasilitasi penyebaran agama secara bertahap. Nah, tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam. Yang pertama, Wali Songo. 9 tokoh ulama di Jawa yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, seni, dan pendidikan seperti Sunan Kalijaga dengan wayangnya. Yang kedua, Sultan Malaka. Sultan Malaka Parameswara, kemudian Sultan Iskandar Shah yang memeluk Islam, mengubah Malaka menjadi pusat perdagangan dan menyebarkan Islam yang penting di Asia Tenggara. Yang ketiga, ulama dan sufi. Nah, banyak ulama dan sufi dari Timur Tengah dan India yang datang dan berdakwah secara langsung, mendirikan pesantren dan mengajarkan tasawuf. Kita masuk ke dalam akulturasi budaya, sinkretisme Islam dengan tradisi lokal. Islam datang untuk menghapus budaya lokal, melainkan untuk memperkaya dan menyempurnakannya. Salah satu ciri khas penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah kemampuannya untuk berakulturasi dengan budaya dan tradisi lokal yang sudah ada. Yang pertama, seni dan arsitektur. Masjid-masjid awal seringkali mengadopsi bentuk atap limasan dan ukiran lokal. Yang kedua, adat istiadat. Perayaan Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj sering diintegrasikan dengan tradisi lokal. Yang ketiga, pendidikan. Pesantren dan surau menjadi pusat pengajaran Islam yang juga menjadi nilai-nilai lokal. Kerajaan-kerajaan Islam awal di Asia Tenggara. Nah, yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara, menjadi pusat perdagangan dan studi Islam di Sumatera. Yang kedua, Kerajaan Kesultanan Malaka.
pusat perdagangan internasional yang vital menyebarkan Islam ke seluruh semenanjung Melayu dan sebagian Sumatera. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa berperan penting dalam penyebaran Islam oleh Wali Songo. Yang keempat, Kesultanan Ternate dan Tidore. Pusat kekuasaan Islam di Maluku, menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan Islam ke wilayah timur. Perlawanan terhadap kolonialisme dan peran Islam. Ketika kekuatan kolonial Eropa, Portugis, Belanda, dan Inggris datang, Islam menjadi salah satu pilar utama perlawanan. Islam memberikan identitas kolektif dan semangat perjuangan melawan penjajah. Banyak ulama dan pemimpin agama yang berdiri di garis depan perlawanan memobilisasi massa. Perlawanan tidak hanya fisik tetapi juga melalui pendidikan Islam untuk menjaga kemerdekaan intelektual dan spiritual. Semangat jihad dan mempertahankan tanah air menjadi motivasi kuat bagi umat Muslim. Islam dalam konteks negara bangsa. Setelah kemerdekaan, Islam memainkan peran yang beragam dalam pembentukan dan perkembangan negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Islam menjadi mayoritas tetapi tetap menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Malaysia. Islam adalah agama resmi tetapi kebebasan beragama dijamin bagi agama lain menciptakan masyarakat multikultural. Yang ketiga, Brunei Darussalam menerapkan sistem monarki absolut dengan Islam sebagai agama negara yang kuat. Yang keempat, Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Komunitas Muslim di wilayah minoritas yang terus berjuang untuk pengakuan dan hak-haknya. Nah, tantangan dan prospek Islam di Asia Tenggara masa depan. Tantangannya, upaya memerangi penyalahgunaan ajaran agama untuk tujuan kekerasan, menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah dinamika sosial dan politik. Bagaimana Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai intinya. Prospek Asia Tenggara berpotensi menjadi model Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus tumbuh pesat, melahirkan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak mulia serta relevan dengan kebutuhan global. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya adalah Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan Arab dan Persia yang berdagang di wilayah ini. Mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk lokal. Perdagangan dan kolonisasi oleh pedagang Arab dan Persia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pengaruh Sufi juga memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sufi Islam memiliki ajaran yang lebih spiritual dan fleksibel sehingga lebih mudah diterima oleh penduduk lokal. Kerajaan Islam seperti Malaka, Aceh, dan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.